Selamat datang di perkuliahan variabel kompleks. Kita akan bahas tentang integral bergantung lintasan, atau di dalam integral kompleks ini masuk di bagian kedua. Ya, langsung saja. Nah, untuk integral bergantung lintasan ya, di sini dituliskan bahwa integral gitu ya, integral C atau lintasan atau kontur gitu ya untuk fz dz gitu ya. Jadi integral bergantung lintasan itu integral fz dz gitu ya, dimana fz gitu ya, fz adalah terdiri dari fungsi kompleks zt gitu ya, zt. T itu adalah parameter perubahannya atau yang diintegralkan terhadap t gitu. Nah, kalau kita runtut ulang gitu ya, turunan dari zt berarti kan dia dz per dt begitu ya, dz per dt atau z diturunkan terhadap t, maka itu kita sebut dengan z aksen t gitu ya. Nah, ketika dz per dt sama dengan z aksen t atau z aksen dt seperti itu, maka dz nya adalah ini dipindah ruas berarti z aksen t dt itu, atau kita sebut dengan z aksen dt, sama saja ya, z aksen t dt ini biasanya seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan tadi fz itu kan terdiri dari zt gitu ya. Nah, berarti integral fz ya, integral fz dz gitu ya, berarti integral dari fz nya, dan z nya itu adalah zt gitu, f zt dikalikan dz, dz nya adalah z aksen t dt seperti itu ya. Jadi di sini untuk rumus untuk integral lintasan integral bergantung lintasan itu adalah fzt dikalikan z aksen t dt gitu ya, dengan batas dari a sampai b. Nah, namanya bergantung lintasan pasti bergantung pada lintasan yang dilalui seperti itu. Nah, lintasannya ada bermacam-macam. Di sini ada lingkaran, elips, garis atau kurva. Nah, sebenarnya cara untuk menyelesaikan integral bergantung lintasan itu adalah dari step 1 sampai 4 ini gitu ya. Jadi ada step 1, step 2, step 3 dan step 4. Nanti mengikuti saja step ini. Nah, namun sebelumnya kita memahami dulu jenis-jenis lintasan yang dilalui oleh integral bergantung lintasan gitu ya. Nah, kita bahas ini dulu. Nah, yang pertama ada lingkaran ya. Lingkaran kita tahu bahwa lingkaran berjari-jari R gitu ya, di sini berjari-jari R dengan sudut T gitu ya, atau misalnya kalau kemarin kita familiarnya dengan lingkaran dengan sudut R gitu ya, bukan sudut, jari-jari R gitu ya, sudutnya adalah theta gitu kan, sama saja. Nah, ini berarti kembali lagi sudutnya adalah T, jari-jarinya adalah R gitu ya. Nah, ini ada komponen X ya, di sini komponen X ya, di sini ada komponen Y seperti itu ya, atau di sini X-nya gitu ya, sama saja. Nah, untuk X ya, di dalam suatu lingkaran X itu adalah R dikalikan cos sudutnya. Di sini sudutnya adalah T begitu ya. Lalu bagian yang Y-nya adalah R sin T, karena sudutnya adalah T di sini. Berarti tertulis sama seperti di sini. X itu adalah sama dengan R cos T, dan Y itu adalah sama dengan R sin T gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi, fungsi kompleks zt itu terdiri dari xt ditambah iyt ya, dimana xt adalah komponen realnya, yt itu adalah komponen imajinernya seperti itu ya. Maka ketika kita masukkan x nya, kita ganti dengan yang tadi r cos t, sedangkan yt nya kita ganti dengan r sin t. Jangan lupa di sini ada i imajiner. Nah, untuk batasnya karena dia lingkaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ada 0 gitu ya. Ini ada pi per 2. Karena kan 0 sampai sini dia kan 90 derajat. Nah, sampai sini dia
I, seperti itu ya, atau 180. Nah, kalau satu lingkaran penuh berarti dia 0 sampai 2pi. Makanya batas di sini karena dia lingkaran ya. Lingkaran kan tadi persamaannya R cos T ditambah I R sin T dengan batas 0 sampai 2pi, seperti itu ya. Nah, R cos T ditambah I R sin T, kalau kita keluarkan R-nya atau kita kalikan berarti cos T ditambah I sin T, seperti itu ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk Euler, maka cos T ditambah I sin T itu sama dengan E pangkat IT. Maka R dikalikan E pangkat IT ini adalah merupakan lintasan berbentuk lingkaran, begitu ya. Nah, nanti menyesuaikan R-nya atau jari-jarinya berapa, lalu T-nya itu disimbolkan dengan apa, misalnya theta ya theta, kalau di sini T ya T, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi untuk lingkaran itu kan contohnya pada titik pusatnya gitu ya. Titik pusat lingkarannya tadi di 0,0 gitu ya. Dengan sumbu X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Nah, bagaimana jika lingkaran tersebut tidak berada pada 0,0? Misalnya di sini kita katakan sebagai, misalnya di sini berapa ya? Ini 21 gitu ya. Ya, berarti dia untuk titik pusatnya berada di X yang sama dengan 2,1, atau kita tuliskan sebagai 2 ditambah I, seperti itu. Nah, ini ya disebut dengan Z0 ya. Jadi secara umum cara menuliskannya, lingkaran itu adalah fungsi kompleksnya Z0 ditambah R dikalikan E pangkat IT. Nah, ini kan secara umum lingkaran ya, R E pangkat IT dengan jari-jari R, sudutnya adalah T. Nah, Z0 di sini adalah titik pusatnya gitu ya. Z0 di sini titik pusat. Nah, misal yang tadi di sini berarti kan dia di 0,0 atau X-nya 0 ditambah I 0 atau Y-nya 0 gitu. Nah, ketika 0,0 maka boleh tidak ditulis gitu. Kalau dia bernilai bukan 0,0 maka harus ditambahkan. Ya, jadi persamaannya adalah Z0 ditambah R dikalikan E pangkat IT dengan batas 0 sampai 2pi. Kenapa 0 sampai 2pi? Karena dia berbentuk lingkaran penuh, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada lintasan berbentuk setengah lingkaran gitu ya, setengah lingkaran dengan jari-jari. Kalau kita lihat di sini, ini kan pusat lingkarannya ya, pusat lingkaran dengan jari-jari di sini adalah A gitu ya. Nah, kalau tadi rumus umum dari lingkaran adalah R dikalikan E pangkat IT, di mana R adalah jari-jarinya gitu ya. Nah, kalau di sini ketika jari-jarinya A, maka dituliskan A dikalikan E pangkat IT gitu ya, sama saja gitu. Nah, yang berbeda ketika setengah lingkaran adalah batasnya gitu ya. Kalau lingkaran tadi dari 0 muter penuh gitu ya sampai 2pi gitu ya, kalau satu lingkaran penuh. Nah, bagaimana dengan setengah lingkaran? Berarti dari 0 sampai pi saja. Misalnya ini arahnya dari sudut 0 ke sudut 180 gitu ya. Berarti dia adalah batasnya dari 0 sampai pi dengan jari-jari A gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini arahnya ke bawah ya, atau searah dengan jarum jam. Kalau ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, di sini sama, jari-jarinya adalah A gitu ya. Nah, kenapa I di sini? Karena dia sumbu Y itu kan imajiner gitu ya. Maka di sini ada komponen I-nya. Nah, kalau jari-jarinya dia tetap bernilai A gitu. Nah, bagaimana dengan batasnya gitu ya? Kalau ini kan dituliskan kenapa A di sini, karena dia jari-jarinya ya. Rumus umumnya kan R dikalikan E pangkat I T, seperti itu. Nah, R-nya itu ada jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya adalah A, maka dituliskan A dikalikan E pangkat I T. Nah, batasnya. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat ini kan 0, ini pi per 2 gitu ya. Nah, kalau ke sini sebenarnya kan dia
sejauh 90 derajat ya, cuman dia ada di minus gitu, ada di minus ya. Kalau di sini kan di bagian positif gitu ya. Nah kalau yang di sini yang di bawah itu bagian minus. Nah ini searah jarum jam, maka dihitungnya adalah pi per 2 sampai min pi per 2 batasnya ya. Jadi batasnya atau t-nya ya adalah pi per 2 sampai dengan min pi per 2. Ini untuk lingkaran tadi gitu ya. Nah kita kembali lagi ke yang tadi, yang 4 step itu ya, 4 step. Di sini ada contoh soal cara mengerjakannya menggunakan yang 4 step tadi. Kita lihat kembali. Yang pertama adalah menyatakan lintasan C dalam ZT gitu ya. Jadi tadi sudah kita ketahui cara menyatakan lingkaran gitu ya, lingkaran dalam rumus ZT atau dalam fungsi ZT itu seperti apa. Nah ternyata lingkaran kalau dalam fungsi ZT itu adalah R dikalikan E pangkat I T, seperti ini ya. Berarti yang nomor 1 itu adalah menentukan ini. Jadi tadi di sini soalnya kan disebutkan hitung integral dari FZ atas lintasan C berbentuk lingkaran satuan. Nah berarti kan kita harus tahu ZT-nya berbentuknya apa, bentuknya seperti apa gitu untuk lingkaran gitu. Nah bentuk lingkaran adalah R dikalikan E pangkat IT. Ini untuk lingkaran. Nanti kalau untuk yang elips, garis atau kurva nanti berbeda lagi gitu ya. Nah berarti step nomor 1 sudah kita ketahui ya. Berarti di sini kalau dia lintasan C berbentuk lingkaran satuan gitu ya, atau maksudnya dari lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari satu gitu ya. Kalau tadi kan rumus umum dari lingkaran ya, berarti kan dia R dikalikan E pangkat I T gitu ya. Nah karena di sini adalah lingkarannya berjari-jari satu ya, maka bisa kita tuliskan E pangkat I T gitu saja ya. Nah ini untuk step 1 sudah ya, step 1. Nah E pangkat IT atau dengan kata lain dia adalah cos T ditambah I sin T gitu ya. Nah karena integral itu ada batasnya, nah untuk lingkaran tadi sudah kita singgung bahwa batasnya adalah dari 0 sampai 2pi ya. Berarti step pertama sudah terselesaikan gitu. Nah kita tinjau lagi untuk yang step kedua adalah cari turunan Z aksen T gitu ya. Cari turunan atau kita sebut sebagai Z aksen T. Nah untuk mencari Z aksen T kita harus menilik dulu gitu ya, ZT-nya mana gitu. Nah ternyata di sini tadi sudah kita cari ya, ZT-nya adalah cos T ditambah I sin T ya. Berarti step kedua adalah mencari turunannya atau Z aksen T gitu ya. Berarti dari sini sesuai tadi ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, cara untuk menurunkan itu paling mudah lah pisahkan bagian real dan bagian imajiner. Nah kita ketahui bahwa di sini bagian realnya adalah yang cos T di sini ya. Ini adalah bagian real ya. Yang I sin T ya, berarti sin T-nya itu adalah imajiner gitu. Ya, di sini. Nah, kita turunkan satu persatu. Turunan dari cos T ya adalah min sin T. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita tinjau ulang lagi. Misalnya ada sin T ya. Sin T itu diturunkan menjadi cos T ya. Kalau cos T itu diturunkan menjadi min sin T. Kalau min sin T itu diturunkan menjadi min cos T. Min cos T diturunkan menjadi sin T. Jadi ini berlanjut seperti ini ya. Ini harus kalian hafal ini ya. Nah, turunan dari cos T itu adalah min sin T begitu ya. Nah, I-nya tidak diturunkan, ya tinggal kita tulis saja. Turunan dari sin T ya, berarti adalah cos T. Nah, turunannya berarti min sin T ditambah I cos T gitu ya. Dengan X-nya adalah cos T tadi, Y-nya itu adalah sin T. Berarti step 1 dan step kedua udah terselesaikan gitu ya. Nah, langkah ketiga adalah substitusikan ZT dan Z aksen T ke dalam integral gitu ya. Jadi kita mensubstitusikan ke yang tadi ya, integral C untuk FZ dz ya, itu adalah sama dengan integral dengan batas tertentu ya, f zt ya
dikalikan Z aksen T, seperti itu. Z aksen T ya. Nah, kita sekarang memasukkan ini ya. Nah, di sini FZ ya. FZ diketahui adalah X min IY ya. Ini untuk soal ini saja. Jadi untuk bentuk FZ itu macam-macam. Bisa saja X plus IY ataupun 2X plus IY, macam-macam lah. Nah, untuk di sini kebetulan FZ-nya adalah X min IY. Nah, kita harus mensubstitusikan ZT dan Z aksen T gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita bahas bersama ya. Nah, tadi kan soalnya integral FZT dikalikan Z aksen T gitu ya. Berarti integral dengan batas 0 sampai 2pi gitu ya. 0 sampai 2pi. FZ-nya ya, FZ-nya adalah kita tulis di sini X min IY. Lalu dikalikan Z aksen T. Nah, untuk fungsi ZT gitu ya, kita tahu bahwa X-nya adalah cos T dan Y-nya adalah sin T gitu ya. Dari sini ya, X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T. Nah, di sini X min IY kita ganti dengan X dan Y di sini ya. Berarti X min IY bisa kita tulis menjadi cos T dikurangi I sin T, di mana cos T itu merupakan X ya di sini. Lalu sin T di sini adalah yang Y-nya gitu. Nah, kenapa dikurangi? Kenapa minus gitu ya? Karena soalnya adalah FZ sama dengan X min IY gitu. Nah, setelah itu kita kalikan dengan Z aksen T atau ZT yang sudah kita turunkan sebelumnya, yaitu min sin T ditambah I cos T. Berarti integralnya adalah dari 0 sampai 2pi, karena ini lingkaran gitu ya. Karena itu lingkaran ya. Batasnya adalah 0 sampai 2pi dikalikan cos T min I sin T ya. Dikalikan min sin T ditambah I cos T. Ini adalah Z aksennya, seperti itu ya. Dari sini kita hitung integralnya gitu ya. Nah, sebelum kita menghitung integralnya, kita cari tahu dulu. Kalau misal ada cos T ditambah I sin T gitu ya, itu kan sama dengan E pangkat IT gitu ya. Nah, kalau ada cos T min I sin T ya, itu sebenarnya sama dengan ini kan 0 sampai 2pi ya. Nah, ini bentuk lainnya adalah E pangkat min IT. Nah, kenapa penjelasannya seperti ini? Di video-video saya sebelumnya sudah ada nih, di fungsi kompleks juga sudah saya jelaskan seperti ini ya. Kenapa bentuk cos T min I sin T itu adalah bentuk Eulernya adalah E dipangkatkan min IT, seperti itu ya. Nah, di sini kan tertulis min sin T ditambah I cos T gitu ya. Nah, cara untuk menyederhanakan ini bagaimana gitu ya. Nah, misal kita lihat di sini ada E pangkat IT seperti itu ya. E pangkat IT. Berarti kan di sini E pangkat IT itu kan sama dengan cos T ditambah I sin T, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau E pangkat IT-nya ini kita kalikan dengan I gitu ya. Berarti kan dia I dikalikan cos T ditambah I sin T gitu ya. Nah, sini berarti tinggal kita kalikan I cos T ya. Nah, I dikalikan I berarti minus ya. Minus sin T, minus 1. Nah, I-nya kan hilang gitu. Nah, maka kalau kita susun real dan imajinernya berarti menjadi min sin T ditambah I cos T ya. Sama ya dengan sini ya. Min sin T plus I cos T, berarti kalau kita ubah min sin T ditambah I cos T itu adalah sama dengan I dikalikan E pangkat IT, seperti itu. Nah, kalau ya tadi E pangkat minus IT itu berasal dari sini ya, dari yang ini cos T min I sin T. Nah, min sin T ditambah I cos T itu adalah sama dengan yang ini ya, I dikalikan E IT, seperti itu. Nah, kalau kita kalikan E pangkat min IT dikalikan E pangkat IT, nah ini kan berarti tinggal habis ya. Ini kan dikurangi ditambah IT, nah habis, berarti tinggal I saja gitu ya, tinggal I. Nah,
integral I terhadap dt berarti dia tetap I gitu ya. Berarti kalau kita masukkan berarti tinggal 2pi I seperti itu ya. Berarti kan ini kan integralnya itu kan integral I dt ya, integral I dt berarti kan IT gitu aja, IT untuk batas dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau kita masukkan berarti tinggal 2pi I dikurangi 0 gitu kan. Berarti tinggal 2pi I seperti itu. Nah, tadi untuk yang bentuk lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang lainnya gitu ya. Jadi yang perlu diulang tadi, jangan lupa jangan terlewatkan ya. Tadi step 1, 2, 3 dan 4-nya tadi ya. Step 1, 2 dan 3 lalu 4 nih ya. Jadi mencari tahu dulu lintasannya, lalu mencari turunannya, setelah itu mensubstitusikan, baru setelah itu diintegralkan gitu. Nah, sekarang lanjut ke bentuk elips gitu ya. Nah, untuk elips secara umum itu kan elips itu hampir sama ya dengan lingkaran, hanya di sudut tertentu gitu ya. Di sudut tertentu dia mempunyai jari-jari yang berbeda gitu. Kalau misalnya di sini nih jari-jari di A gitu ya, pada titik A ini dia mempunyai jari-jari A berbeda dengan jari-jari di B gitu. Nah, untuk persamaan lingkaran itu ada x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat sama dengan 1 atau sama dengan r gitu ya, kalau untuk lingkaran gitu. Nah, untuk elips dia x min x0 kuadrat per a kuadrat ditambah y min y0 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips gitu. Nah, hampir sama juga dengan tadi dengan lingkaran gitu ya, bahwa dia ketika titik pusatnya atau sumbu lingkarannya itu ada di 0,0, maka dia tidak usah ditulis. Tapi di sini jika tidak di 0,0 maka harus dituliskan Z0 seperti itu. Nah, kalau tadi lingkaran itu kan dia R cos T ditambah I R sin T seperti itu ya. Nah, karena nilai R-nya selalu tetap, maka dia bisa dikalikan, R-nya kan bisa dikeluarkan, R cos T ditambah I sin T seperti ini ya. Ini untuk lingkaran ya. Nah, kalau untuk elips karena dia ada dua jari-jari gitu ya, di sini ada tertulis A sama B gitu, maka R-nya itu ada di kondisi tertentu ya, bisa A bisa B. Yang di sini juga sama, dia bisa A bisa B. Nah, di sini maka dituliskan untuk elips itu tertulis A cos T ditambah I B sin T. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan pada saat R-nya sama dengan A di sini ya, dilihat ini kan ada di sumbu real ya, walaupun di sini ada negatifnya ya, ada yang positif ada negatifnya. Nah, berarti dia untuk komponen realnya itu diisi oleh jari-jari yang A. Nah, sedangkan yang B ini kan sumbu Y ya, sumbu Y, maka diisi oleh jari-jari yang B seperti itu. Maka untuk persamaan lintasan elips ya, untuk persamaan lintasan elips maka dituliskan ZT sama dengan Z0 ditambah A cos T ditambah I B sin T gitu ya, dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, kenapa 0 sampai 2pi? Karena dia hampir seperti lingkaran gitu kan ya. Nah, dengan Z0 itu adalah X0, Y0. Kalau misalnya dia terletak di 0,0 ya tidak masalah gitu, tidak usah ditulis. Tapi kalau misalnya dia terletak di 2,2 gitu ya, berarti dia dituliskan 2 ditambah 2i, baru setelah itu yang A cos T ditambah seterusnya gitu. Ini untuk elips ya. Nah, langsung kita ke contoh yang elips. Misal di sini hitung integral dari fz sama dengan x min iy. Nah, lagi-lagi di sini diketahui bahwa fz-nya itu adalah x min iy, tetapi tidak terpaku ini gitu ya. Fz itu bisa macam-macam tadi ya. Bisa bentuknya x plus iy, bisa x plus i2y atau yang lainnya. Nah, di sini kebetulan bentuknya adalah x min iy. Nah, dengan lintasan
C ya, lintasan C berlawanan arah dengan jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam dan berbentuk elips ya, berbentuk elips. Maka perbedaan dengan yang tadi yang di lingkaran gitu ya, berarti kita harus cari tahu dulu. Di sini ada persamaan ini berbentuk elips. Nah, maka kita harus mencari tahu dulu jari-jarinya berapa gitu, atau nilai A dan B-nya berapa, karena untuk mencari tadi ya, ZT sama dengan A cos T ditambah I B sin T gitu ya. Nah, kita harus cari tahu A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Nah, dari persamaan ini 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4, kita harus mencari tahu rumus umumnya ini kan ini ya, x min x0 kuadrat per a kuadrat ditambah y min y0 kuadrat b kuadrat sama dengan 1. Nah, kuncinya di sini sama dengan 1. Nah, di sini adalah sama dengan 4, maka kita harus membagi 4 semua kan. Di sini bagi 4, ini bagi 4, ini bagi 4. Nah, ini kan bagi 4 kan sama dengan 1. Nah, yang di sini 4x kuadrat dibagi 4 sama dengan x kuadrat ya. Lalu y kuadrat di sini dibagi 4 berarti menjadi 4 gitu ya. Berarti kan tertulis x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan 4 sama dengan 4 dibagi 4 adalah 1. Nah, sementara kita tahu untuk mencari nilai A dan B tadi ya, di sini ini ada komponen A kuadrat dan B kuadrat ya. Nah, yang di sini ada angka 4 ya. 4 itu kalau kita cari akarnya ya, berapa kuadrat yang menghasilkan 4, maka kan bisa kita tulis sebagai 2 kuadrat. Yang di sini ya berarti adalah 1 kuadrat gitu. Nah, 1 kuadrat kan 1 yang sama aja, berarti A adalah 1, B-nya adalah 2 gitu kan, karena hasilnya di sini 4. Yang kalau kita kuadratkan menjadi 4 itu kan adalah 2. Nah, di sini udah sama dengan 1, berarti sudah benar ya. Berarti kita tahu jari-jarinya untuk A adalah 1, jari-jari untuk B adalah 2, seperti itu ya. Nah, kembali lagi menggunakan 4 step yang tadi. Step yang pertama itu adalah menentukan ZT-nya atau lintasan C-nya itu untuk berbentuk elips ya. Untuk bentuk elips itu berapa gitu, lintasan elipsnya itu berbentuk persamaannya seperti apa gitu. Nah, di sini kan di sini ya rumusnya ya, A cos T ditambah I B sin T untuk elips ya, untuk elips. Nah, A-nya adalah 1, berarti kita tuliskan cos T gitu ya. Nah, lalu B-nya adalah 2, berarti kita tuliskan 2i sin T, karena kan di sini I B sin T, mau 2i atau I2 sama saja, dengan batas adalah 0 sampai 2pi ya. Berarti ini step 1 sudah terselesaikan seperti itu ya. Nah, untuk step 2 di sini kita menurunkan ZT gitu ya, menurunkan ZT. Nah, di sini sudah diketahui ZT-nya adalah cos T ditambah I2 sin T gitu ya. Nah, tinggal kita turunkan tadi, dipisah antara komponen real dan komponen imajiner ya. Berarti di sini X-nya adalah cos T gitu ya. Lalu Y-nya itu adalah 2 sin T ya. Nah, turunan dari cos T adalah min sin T ya. Sudah saya singgung tadi, turunan dari cos T adalah min sin T, lalu turunan dari 2 sin T ya, 2 sin T adalah 2 cos T ya. I-nya jangan lupa di sini dituliskan. Maka Z aksen T-nya adalah sama dengan min sin T ditambah 2i cos T. Seperti itu ya. Setelah itu kita mensubstitusikan ZT pada FZ ya. Nah, di sini FZ-nya adalah X min IY ya. Berarti di sini adalah X min IY. Dengan X-nya adalah cos T ya. Lalu Y-nya adalah 2 sin T. Berarti cos T dikurangi 2i sin T. Seperti itu ya. Karena kita kembalikan lagi di sini. Lalu dikalikan dengan ini adalah Z aksen T. Seperti itu ya. Ini step yang ketiga, mensubstitusikannya ya. Nah, di sini berarti cos T min 2i sin T dikalikan min sin T plus 2i cos T ya.
Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan ya, cos T dikalikan dengan min sin T. Berarti di sini cos T dikalikan dengan min sin T gitu ya. Lalu cos T dikalikan dengan 2i cos T. Positif i ya, positif i 2 cos T dikalikan cos T berarti cos kuadrat T gitu ya. Nah, lalu yang setelahnya min 2i sin T dikalikan dengan min sin T. Min dikalikan min berarti positif ya. Positif i 2 sin T dikalikan sin T berarti sin kuadrat T, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada min 2i sin T dikalikan dengan positif 2i cos T. Nah, kita lihat dulu tandanya. Di sini ada min dikalikan plus berarti dia minus ya. Lalu di sini ada i. I dikalikan i berarti dia min 1. Nah, tadi min dikalikan min 1 berarti positif 1 ya. Berarti tinggal 2 dikalikan 2 yaitu 4. Lalu ada sin T dikalikan cos T. Sin T dikalikan cos T gitu ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan jadi min sin T dikalikan cos T gitu ya, ditambah dengan ini sama-sama mempunyai i, bisa kita pisahkan ya, sama-sama mempunyai i dan 2 berarti 2i gitu ya, dikalikan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, seperti itu. Nah, yang di sini berarti ditambah dengan 4 sin T cos T. Nah, kalau kita lihat di sini sin T cos T, yang di sini sin T cos T ini di sini 4. Di sini kan berarti min 1. Berarti 4 dikurangi min 1 berarti tinggal 3 sin T dikalikan cos T ditambah 2i cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, kalau kita ingat lagi identitas dari trigonometri gitu ya, berarti ada cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, di sini alfanya adalah T. Berarti cos kuadrat T dan ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1 gitu ya. Setara 1 berarti di sini tinggal 2i seperti itu ya. Nah, sin T dikalikan cos T itu sama saja dengan sin 2T per 2 atau setengah sin 2T gitu ya. Berarti bentuknya adalah seperti ini. Berarti 3 per 2 sin 2T ditambah 2i ya. Jadi integralnya seperti ini. Ini baru diintegralkan dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, cara pengintegralkannya berarti 3 per 2 kita tulis ya, 3 per 2. Nah, sin 2t itu adalah integralnya adalah setengah dikalikan min cos ya, min cos 2t. Karena kan integral dari sin itu kan min cos gitu. Nah, ini karena dia cos 2t maka dia setengah min cos 2t gitu ya, ditambah dengan 2i, integralnya adalah 2i t gitu. Nah, berarti ini tinggal 3 per 4 atau kita min taruh depan, min 3 per 4 dikalikan cos 2t ditambah 2i t dengan batas yaitu 2pi sampai atau 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ya berarti min 3 per 4 dikalikan cos, kita masukkan yang 2pi dulu, berarti 2 dikalikan 2pi yaitu 4pi gitu ya. 4pi ditambah dengan 2 dikalikan i dikalikan 2pi seperti itu. Yang pertama, lalu minus ya, min 3 per 4 cos 0 ya kan, t-nya kan digantikan oleh 0 berarti cos 0. Nah, ini sini 2it ya, 2it itu kan berarti 2i dikalikan 0 berarti sama dengan 0 gitu ya. Berarti untuk cos 4pi itu adalah 1 gitu ya, adalah 1. Lalu ini adalah kita tulis di sini ya, nah, min 3 per 4 cos 4pi itu adalah 1 gitu ya, ditambahkan dengan
2 dikalikan 2 pi, berarti 4 pi itu ya. Lalu di sini cos 0 itu adalah 1 ya, berarti 1 dikalikan minus 3/4. Minus 3/4 dikalikan minus berarti positif 3/4. Nah, positif 3/4 ditambahkan dengan 0. Nah, positif 3/4 dikurangi 3/4 yaitu 0 itu ya, berarti tinggal 4 pi. Berarti hasilnya adalah 4 pi di sini. Seperti itu ya. Lalu untuk yang setelahnya yaitu masih di integral bergantung lintasan gitu ya. Kalau tadi sudah lintasan berbentuk lingkaran, lalu elips. Nah, sekarang lintasan berbentuk ruas garis gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada ruas garis dari titik Z0 ke titik Z1. Jadi tadi lintasannya berasal dari Z0 sampai Z1. Nah, ini batasnya adalah 0 sampai 1 gitu ya. Jadi di sini sudah fix batasnya itu adalah dari 0 sampai 1. Nah, kita lihat di sini cara menentukan ZT-nya bagaimana gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu. Misal pada T/4 gitu ya. T/4 itu sama ZT-nya adalah Z0 atau titik awalnya ditambah 1/4 dari Z1 min Z0 gitu ya. Kalau secara keseluruhan kan Z1 dikurangi Z0 itu kan berarti panjangnya gitu ya. Panjangnya dari ruas itu karena kan awalnya Z0 akhirnya Z1. Nah, ketika akhir dikurangi awal itu adalah panjang garisnya gitu. Jadi kalau misalnya pada T/4 Z0 yaitu titik awal ditambah 1/4 dikalikan keseluruhannya gitu ya. Nah, begitu juga dengan ketika T sama dengan setengah itu ZT-nya adalah Z0 atau titik awalnya ditambah dengan setengah dari keseluruhan Z1 min Z0. Untuk yang T/4 juga sama, ZT-nya adalah Z0 ditambah dengan 3/4 dikalikan dengan Z1 min Z0 atau keseluruhannya. Jadi secara umum gitu ya, rumusnya adalah ZT sama dengan Z0 yaitu titik awal ditambah T dikalikan Z1 min Z0 seperti itu ya, dengan batas 0 sampai 1. Jadi batasnya tetap dia 0 sampai 1. Mau ruasnya sepanjang apapun, batasnya adalah dari 0 sampai 1 seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Simak di sini. Hitunglah integral dari fz sama dengan x kuadrat ditambah y ditambah ixy. Berarti ini adalah komponen realnya ya, karena tidak mengandung i. Nah, y-nya itu adalah ini ya. Jadi ini y-nya, ini x-nya seperti itu ya. Ini untuk memisahkan bagian real dan imajinernya. Nah, atas ruas garis dari Z0 ke Z sama dengan 1 plus I. Berarti Z0-nya itu adalah 0, seperti itu ya. Lalu Z1-nya adalah 1 ditambah I, seperti itu. Nah, di sini dilihat bahwa ZT sama dengan Z0 ditambah T dikalikan Z1 min Z0. Berarti rumus ZT-nya gitu ya. Berarti ZT adalah Z0 ditambah T dikalikan Z1 min Z0 gitu ya. Kalau kita cek di sini dengan batas 0 sampai 1 ya. Berarti batasnya adalah dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita masukkan Z0 nya adalah 0 ditambah T dikalikan, nah ini 1 plus I dikurangi 0 gitu ya. Berarti 1 plus I dikurangi 0 adalah 1 plus I, seperti itu ya. Kan pengurangan yang seperti dulu, yang real dikurangi real, imajiner dikurangi imajiner. Nah, karena Z0 nya adalah 0,0 maka dia tetap 1 plus I. Nah, tinggal di sini berarti T dikalikan 1 adalah T dikalikan I adalah IT, seperti itu ya. Jadi ZT nya T ditambah TI itu asalnya adalah dari sini, masukkan ini ya, dengan batas 0 sampai 1. Nah, Z aksen T nya berarti tinggal kita turunkan, ini bagian real, ini bagian imajiner ya. Berarti T diturunkan adalah 1, T di sini diturunkan adalah 1. Nah, jangan lupa I nya ditulis, berarti Z aksen T adalah 1 ditambah I, seperti itu ya. Berarti untuk yang 4 step tadi ya, 4 step
untuk cara pengintegralan itu, maka ini step pertama sudah terpenuhi, yaitu menentukan lintasan ZT. Lalu yang kedua adalah menurunkan Z atau Z aksen T. Nah, langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga adalah mensubstitusikan ZT ya pada FZ dan mengalihkan dengan Z aksen T gitu. Nah, kita lihat di sini fungsi FZ ya. Kalau tadi kan soalnya yang tadi kan FZ sama dengan X min IY gitu ya. Nah, ini masih simpel. Nah, sekarang di sini FZ-nya adalah X kuadrat ditambah Y ditambah IXY gitu. Nah, tinggal kita masukkan, berarti integral gitu ya. Integral dari 0 sampai 1 gitu ya. X kuadrat. Nah, X-nya berapa tadi? X-nya adalah T ya. Lalu Y-nya juga adalah T. Berarti tinggal kita masukkan di sini T kuadrat ditambah T gitu ya. Ditambah I dikalikan XY. Sementara kita tahu X-nya adalah T, Y-nya juga T. Maka kita tuliskan IT kuadrat gitu ya. Nah, ini jangan lupa ini kan baru FZ-nya ya. Nah, jangan lupa dikalikan Z aksen T. Nah, Z aksen T-nya adalah 1 plus I. Maka di sini dituliskan integral dari 0 sampai 1 T kuadrat ditambah T gitu ya. Berarti jadi X kuadrat ditambah Y. Lalu ditambah IT kuadrat. T kuadrat dari I dikalikan X dikalikan Y. Sementara X-nya adalah T, Y-nya juga adalah T. Nah, di sini dikalikan 1 ditambah I gitu ya. Nah, oke. Setelah itu nah, penggunaan konstanta tadi ya, konstanta yang tidak diperlukan di dalam integral bisa kita keluarkan gitu ya. Jadi integralnya adalah 1 plus I gitu ya, integral 0 sampai 1 T kuadrat ditambah T ditambah I T kuadrat. Nah, ini diintegralkan dulu seperti itu ya. Nah, baru nanti dikalikan 1 plus I. Nah, ini integralnya adalah T kuadrat itu kalau kita integralkan menjadi 1/3 T pangkat 3 ditambah T maaf, ini bukan T kuadrat, benar ya. Nah, jadi yang di sini T kita integralkan itu menjadi setengah T kuadrat gitu ya, ditambah I T kuadrat kalau kita integralkan itu menjadi 1/3 T pangkat 3 dengan batas itu dari 0 sampai 1 gitu. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 1 plus I. Nah, kita tulis di sini 1 plus I dikalikan 1/3 T pangkat 3 ditambah setengah T kuadrat ditambah 1/3 I T pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan kan 1 dulu ya, kita masukkan ya yang atas dulu, batas yang atas dulu, berarti 1/3 1 pangkat 3 ditambah setengah 1 pangkat 2 ditambah 1/3 I 1 pangkat 3 ya. Jawabannya adalah tetap ya 1 pangkat 3 ataupun 1 kuadrat itu kan 1, berarti 1/3 ditambah setengah ditambah 1/3 I. Nah, setelah itu dikurangi yang 0. Nah, karena dikalikan 0 maka dia tidak usah kita tulis ya, berarti langsung saja 1 plus I dikalikan 1/3 ditambah setengah ditambah 1/3 I seperti itu ya. Berarti kalau kita jumlahkan di sini 1/3 I ya. Berarti kalau kita kalikan kan yang di sini 1 ditambah I dikalikan 1/3 itu berarti 1 plus I per 3 ditambah 1 plus I per 2 ya ditambah 1 ditambah ini berapa nih, 1 plus I ya, berarti kan ini 1 plus I per 3 dikalikan I gitu kan ya. Nah, berarti ini tinggal 1 ditambah I dibagi 3 ditambah 1 ditambah I dibagi 2 ditambah I min 1 per 3 seperti itu ya. Berarti kalau kita samakan ruasnya ini 6
6 bagi 3 itu 2, berarti 2 plus 2i gitu ya. 2 plus 2i ditambah 3 plus 3i, lalu yang di sini ditambah 2i min 2 gitu ya. Berarti ini 2 ditambah 3 dikurangi 2 ya. 2 ditambah 3 dikurangi 2 itu berarti 3 ya. Lalu 2i ditambah 3i ditambah 2i itu berarti dia adalah 7i. Berarti di sini per 6. Berarti 3 per 6 ditambah 7i per 6 atau setengah ditambah 7 per 6i, seperti itu ya. Ini untuk yang integral garis. Jadi jangan lupa tadi Z1 dikurangi Z0 ya. Tadi Z1 nya adalah 1 plus i, lalu Z0 nya adalah 0 gitu. Nah, yang selanjutnya masih kita membahas yang lintasan gitu ya. Kalau tadi kan ada lingkaran, ada elips, lalu ada garis. Nah, di sini lintasannya bisa juga berbentuk kurva ya. Nah, kurva itu kan y sama dengan fx dari titik x0, y0 ke x1, y1. Jadi kalau terlihat di sini, ini misalnya sumbu real ya, lalu ini sumbu imajiner atau ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. Nah, ada kurva yaitu lintasan C ya, dengan bentuk y sama dengan fx dengan batas x0, y0 sampai x1, y1 ya. Misal ya, x sama dengan t, maka t ditambah i ft gitu ya. Berarti kan di sini kan sebenarnya kan zt adalah x ditambah i fx gitu ya. Nah, fx itu adalah y gitu ya. Fx itu kan y di sini, y sama dengan fx. Berarti apabila x sama dengan t, maka t ditambah i ft dengan batas adalah x0 sampai x1 saja. Jadi y-nya tidak dihitung untuk batasnya. Jadi batasnya adalah x0 sampai x1 saja gitu ya. Nah, untuk contohnya di sini hitung integral dari fz gitu. Berarti ini adalah kurva gitu ya. Fz-nya adalah lintasan C berupa kurva y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat itu kan bentuknya parabolik gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini dari titik 0,0 ke titik 1,1, berarti ini kan adalah x0 y0 x1 y1. Nah, batasnya adalah dari x0 sampai x1, di mana batasnya berarti adalah 0 sampai 1 gitu ya. Nah, bentuk fz itu dia x kuadrat ditambah y ditambah ixy gitu. Nah, lintasan c-nya itu kan seperti biasa ya, zt itu sama dengan xt ditambah iyt gitu ya. Nah, karena di sini xt ditambah iyt gitu ya, ini adalah real dan imajiner. Nah, real apa? Bagian real atau bagian x-nya yang mana, y-nya yang mana, kita lihat di sini ya. Berarti x-nya adalah t tadi ya, x-nya sama dengan t begitu ya. Lalu y-nya itu adalah sama dengan ft ya, dimana di sini ft-nya adalah t kuadrat ya, karena kan ini sini x kuadrat, berarti kan sama aja dengan t kuadrat. Berarti di sini ini x, ini y, seperti itu ya. Berarti di sini t ditambah i t kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Nah, ini untuk step pertama gitu ya. Nah, untuk step keduanya yaitu menurunkan t ditambah i t kuadrat, itu berarti 1 ditambah i 2t gitu ya. Lalu untuk fz-nya gitu ya. Fz-nya kan step ketiga kan kita memasukkan zt ke dalam fz gitu ya. Nah, di sini terlihat x kuadrat ditambah y ditambah ixy. Nah, x kuadratnya atau x-nya kan tadi sama dengan t, sementara y-nya itu sama dengan t kuadrat ya. Saya perjelas di sini,
X sama dengan T dan Y-nya itu sama dengan T kuadrat. Berarti kalau di sini X kuadrat gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita tulis FZ itu sama dengan X kuadrat ditambah Y ditambah I XY ya. Sementara X-nya adalah T, berarti dia T kuadrat ditambah Y-nya adalah Y-nya adalah T kuadrat, maaf. Ya. Ditambah I, X-nya adalah T dan Y-nya adalah T kuadrat. Berarti kalau kita jumlah adalah 2T kuadrat ditambah I T pangkat 3 ya, di sini. Ya. Ini FZ-nya. Nah, jangan lupa untuk cara pengintegralannya, FZ itu adalah dikalikan dengan Z aksen T, begitu ya. Jadi step nomor 4 ketika ini sudah memasukkan substitusi ya, step nomor 3-nya. Nah, nomor 4-nya adalah mengintegralkannya gitu ya. Jadi integral dari 0 sampai 1 FZ-nya yaitu 2T kuadrat ditambah I T pangkat 3 dikalikan Z aksen T, atau Z aksen T-nya adalah 1 plus 2I T, seperti itu. Nah, tinggal kita integralkan, berarti hasil integralnya adalah 2T kuadrat ya. 2T kuadrat berarti di sini dikalikan 2 dikalikan 1/3 T pangkat 3 gitu ya. Jadi duanya dia tidak diintegralkan, hanya yang T kuadratnya saja ya. Berarti T kuadrat itu hasil integralnya adalah 1/3 T pangkat 3 ditambah I 1/4 T pangkat 4 gitu ya. Lalu yang ini berarti 1 ditambah 2IT gitu ya. Berarti integralnya adalah satunya T gitu ditambah 2IT, berarti 2I dikalikan setengah T kuadrat. Nah, ini nanti dikalikan gitu ya. Nah, di sini berarti 2/3 T pangkat 3 ditambah I 1/4 T pangkat 4 ya, dikalikan dengan T ditambah berarti kan ini 2 dikalikan setengah kan berarti 1 ya, berarti I T kuadrat gitu ya. Tinggal dikalikan, nanti setelah dikalikan itu nanti dihitung integralnya atau di batasnya berapa, dari 0 sampai 1 hasilnya berapa gitu ya. Ini untuk yang kurva. Jadi kurva itu batasnya adalah dari X0 sampai X1 gitu ya. Jadi jangan bingung, ini kebetulan misalnya 0,0 ini 1,1 misalnya nih, batasnya adalah 1,2 sampai min 2,4 gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya batasnya gimana? Nah, jangan bingung ya. Berarti di sini adalah X0 Y0, di sini X1 Y1, berarti hanya dari 1 sampai min 2 saja gitu ya. Cukup sekian untuk yang pembahasan integral bergantung lintasan. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.